Siapa yang menyangka jika sebelum dikenal sebagai negara dengan pemandangan sabana yang indah seperti yang dimiliki oleh cagar alam nasional Masai Mara atau Kenya, Afrika Timur ternyata pernah berada di masa paling terpuruk mereka dengan menjadi korban dari perdagangan perbudakan bahkan jauh sebelum bangsa Eropa datang ke sana. Para budak dari Afrika Timur ini diekspor ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Teluk Persia, untuk dijadikan penyelam mutiara, buruh di perkebunan kurma di Oman, tentara, dan menjadi pekerja di ladang garam Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Tak jauh berbeda dengan para pria, perempuan-perempuan di Afrika Timur juga tak lepas dari sasaran perdagangan perbudakan. Di antara mereka, banyak yang dijadikan sebagai budak rumah tangga ataupun selir atau budak seks. Tidak hanya penduduk Afrika Timur, sebagian besar budak di negara-negara sekitar Samudera Hindia yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti India, Malaysia, juga Indonesia, yang kebanyakan dari mereka berasal dari kaum perempuan pun turut dibawa oleh bangsa Portugis ke Afrika Timur untuk bekerja di benteng-benteng mereka atau dijual sebagai selir. Kedatangan armada Oman pada tahun 1792 untuk mengusir bangsa Portugis dari pantai Swahili bukannya menjadikan perbudakan di Afrika Timur menurun. Justru sebaliknya, perdagangan budak semakin meluas jauh ke pedalaman Afrika Timur dan Tengah seiring bertambahnya permintaan gading yang terus meningkat dari India, Eropa, juga Amerika. Budak-budak tersebut diperlukan sebagai kuli angkut untuk membawa gading dari pedalaman ke pesisir. Harapan untuk Afrika Timur keluar dari mimpi buruk mereka dimulai pada tahun 1771 ketika aktivis non-konformis bernama Granville Sharp melakukan gerakan aktif untuk menghapuskan perdagangan budak. Tahun-tahun 1780-an, di bawah pimpinan Granville Sharp, kaum Quaker memulai kampanye mereka yang panjang dan intens untuk menghapus perbudakan dan perdagangan budak. Namun, karena penghapusan perdagangan budak dan perbudakan ini, Britania Raya menjadi negara yang mendapatkan keuntungan paling besar dari perdagangan budak Afrika. Meskipun begitu, pada tahun 1807 pemerintah Inggris menyatakan pembelian, penjualan, dan pengangkutan budak adalah perilaku ilegal. Tetapi kepemilikan budak menjadi sah pada tahun 1834 ketika anggota parlemen mengesahkan undang-undang yang memberikan kebebasan kepada semua orang. Perjanjian perdagangan anti budak yang dilakukan pada tahun 1822 ternyata cukup menyita perhatian negara-negara lain hingga memunculkan berbagai opini terkait perdagangan budak yang terus meningkat di Afrika Timur. Usai konfrontasi panjang dengan kaum abolisionis Eropa dan mendapatkan ancaman dari Inggris, pada tahun 1873 Sultan Sayyid Barghas atau Sultan Zanzibar kedua akhirnya menandatangani perjanjian yang membuat perdagangan budak di wilayah kekuasaannya menjadi ilegal. Tahun 1890, Zanzibar menjadi proteksir Inggris setelah perjanjian Heligoland yang terjadi antara Inggris dan Jerman. Di tahun ini, Konferensi Brussels atau yang juga dikenal dengan Perjanjian Perdagangan Budak dilakukan oleh negara-negara di Eropa bagian barat. Pada masa ini, budak di Zanzibar akhirnya bisa memiliki kebebasan mereka meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa melakukannya. Selanjutnya, pada tahun 1897 pemerintah setuju untuk membayar kompensasi kepada pemilik budak untuk mengelola budak laki-laki, sementara para perempuan yang dijadikan selir menjadi istri legal dan anak-anak mereka sah di mata hukum. Status perbudakan akhirnya dihapus pada tahun 1909. Total ada 17.293 budak yang dibebaskan di Zanzibar dengan kompensasi yang harus dibayar oleh pemerintah terhadap pemilik budak sebesar 35.502 euro. Setelah perdagangan budak resmi dinyatakan tindakan ilegal, beberapa pemilik budak berharap jika perbudakan juga turut dihapus, pemilik budak yang panjang akal membuat beberapa budak membeli kebebasan mereka dari sang tuan. Awalnya, sertifikat kebebasan tidak diharuskan untuk melapor ke instansi resmi, tetapi beberapa pihak yang terlibat
akan memiliki sertifikat yang dicap oleh kadi atau ahli hukum muslim. Setelah tahun 1873 dan terutama setelah tahun 1890 saat Zanzibar dalam pengawasan Inggris, penduduk harus mengurus dokumen di kantor pemerintah dan mendapatkan cap resmi dari instansi tersebut.